Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Clara Amelia Novianti, NIM RTA 2G925086, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 program studi pendidikan biologi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMKS Humaniora dengan materi keterkaitan makhluk hidup dengan lingkungan. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Jadi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat dan berguna ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa yang terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Airin, Nabila, Baim, Erlangga, Rehan. Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, Ibu cek kesiapannya terlebih dahulu ya. Coba dicek bajunya sudah rapi belum? Ada sampah di sekitar baku-baku tak? Karena kebersihan itu juga mempengaruhi kita dalam belajar ya, dan konsentrasi. Jadi sebelum kita belajar, kita stretching terlebih dahulu ya. Nanti ikuti Ibu. Coba silakan berdiri. Kita stretchingnya tepuk semangat ya. Ibu contohkan. Saya tepuk semangat. Semangat. Seperti itu ya. Ayo kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Masih kurang ya? Ulang. Tepuk semangat. Semangat. Kemudian sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Jadi siswa agar segera berdiri. Jadi sebelum kita masuk ke materi inti, Ibu tanya kalian terlebih dahulu mengenai pelajaran yang telah kita pelajari mengenai ekosistem nanti. Ada yang tahu? Nanti tunjuk tangan ya. Ibu kasih satu pertanyaan. Sini siapa yang tahu tentang apa yang akan terjadi jika salah satu komponen ekosistem itu hilang? Ya, silakan coba Irin. Coba berdiri Irin. Seimbang ekosistem akan berlaut menjadi
perubahan seperti perubahan populasi, spesies lain hingga kerusakan lingkungan yang lebih luas. Ya, bagus. Tepuk tangan. Terima kasih aku untuk hari ini sudah menjawab pertanyaan kita ya. Berarti aku paham ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu kita mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, kita menjelaskan peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam ekosistem. Kemudian yang ketiga, kita menjelaskan peran komponen abiotik terhadap keberlangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian yang keempat, menganalisis keterkaitan antar komponen ekosistem melalui diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir, menyajikan hasil pemecahan masalah nyata tentang gangguan ekosistem secara tertulis dan lisan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke inti pembelajaran ya. Nanti ibu putar video, kamu perhatikan ke depan ya. Fokus perhatikan ke depan. Silakan disimak videonya ya. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasa. Sesuai dengan hasil beberapa penelitian ilmuwan, air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Asal dari pencemaran air berasal dari beberapa polutan, misalnya hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi secara normal atau tidak bisa dimanfaatkan secara sebagaimana mestinya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal itu dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Dan pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan lainnya, tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi kita tahu ya bahwa polusi air itu merupakan polusi akibat dari pelepasan zat, bisa ke dalam air tanah ataupun ke danau, sungai, muara ataupun lautan. Dan ini di mana zat itu menjadi penggunaan air yang bermanfaat untuk ekosistem. Menurut sumbernya, pencemaran air dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah pencemaran air yang secara langsung. Jadi melepaskan polutan yang limbah atau produk berbahaya ke dalam air tanpa ada pengolahan. Jadi komponen pembentuk ekosistem itu ada dua ya. Ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Jadi ekosistem ini terbentuk dari interaksi makhluk hidup yang disebut dengan komponen biotik dan lingkungan fisik non hidup atau komponen abiotik. Ini memahami peran tiap komponen ini membantu kita menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup. Kemudian apa itu komponen biotik? Komponen biotik ini semua makhluk hidup dalam ekosistem saling berinteraksi. Komponen biotik ini meliputi produsen, konsumen, dan pengurai yang sama-sama membentuk rantai makanan dan siklus energi. Jadi itu yang termasuk ke dalam komponen biotik ya. Kemudian ada rincian dari komponen biotik. Yang pertama ada produsen. Produsen ini organisme autotrof seperti tumbuhan hijau dan alga yang menghasilkan makanan lewat fotosintesis. Itu yang disebut dengan produsen. Kemudian ada lagi konsumen. Konsumen ini organisme yang makan makhluk lain. Jadi, organisme yang makan makhluk lain terdiri atas konsumen primer atau herbivora, ada sekunder karnivora, dan ada puncak atau predator omnivora yang disebut dengan konsumen ya. Kemudian ada yang terakhir pengurai. Pengurai itu mikroorganisme, dekomposer, dan organisme
tanah. Kemudian apa keterkaitan biotik dalam ekosistem? Jadi keterkaitan biotik dalam ekosistem ini contoh nyatanya keterkaitan antara herbivora yang makan tumbuhan predator yang mengontrol populasi konsumen serta pengurai yang mengembalikan nutrisi ke tanah, menjaga siklus kehidupan tetap berjalan. Kemudian ada lagi komponen abiotiknya. Komponen abiotik ini unsur fisik dan kimia non hidup yang mempengaruhi makhluk hidup seperti air, cahaya matahari, udara, dan tanah. Komponen ini menentukan habitat dan kelangsungan makhluk hidup di setiap ekosistem. Kemudian rincian dari komponen abiotik ini, yang pertama tadi ada air. Air ini esensial untuk metabolisme semua makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini sumber energi utama fotosintesis. Kemudian yang ketiga udara dan suhu. Udara dan suhu ini mendukung respirasi dan pengaturan aktivitas biologis. Kemudian yang keempat ini ada angin. Angin ini membantu penyerbukan dan penyebaran biji. Kemudian yang kelima ada kelembaban dan iklim. Ini menentukan jenis organisme dan vegetasi yang dapat bertahan. Dan yang terakhir tanah dan bebatuan. Tanah dan bebatuan ini menyediakan unsur hara dan membentuk habitat. Itu rincian dari komponen abiotik. Kemudian apalagi keterkaitan antara abiotik dalam ekosistem. Contoh keterkaitan abiotik ini terlihat pada tanaman yang membutuhkan cahaya dan air untuk fotosintesis, serta hewan yang bergantung pada suhu dan kelembaban tertentu untuk bertahan hidup. Ini keterkaitan abiotik dalam ekosistem. Kemudian apa kesimpulan dari penjelasan yang tadi dijelaskan panjang lebar? Ya, jadi kesimpulannya ini, pertama, keterkaitan makhluk hidup dengan lingkungan saling tergantung untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Itu yang pertama. Kemudian komponen biotik dan abiotik ini masing-masing berperan krusial dalam siklus kehidupan dan habitat. Dan yang terakhir, memahami hubungan ini penting untuk pelestarian lingkungan dan keberlanjutan bumi. Jadi seperti itu ya kesimpulan dari materi kita hari ini. Kemudian kita akan melanjutkan dengan sesi diskusi. Jadi nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kemudian akan Ibu bagikan LKPD-nya, nanti kamu isi, bisa dicari jawabannya di modul ajar atau dari sumber buku lain ya. Dibentuk kelompoknya tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dulu ke kelompok. Jadi LKPD-nya sudah dibagikan. Di sini kan sudah ada petunjuk cara pengerjaannya ya. Jadi untuk membantu kita mengisi LKPD, ada baiknya kita langsung observasi ke lapangan ya. Nanti di sana kalian tentukan apa saja komponen abiotik, apakah limbah kita tercemar atau tidak ya. Silakan kalian amati apakah limbah kita ini tercemar atau tidak. Nanti dicatat di LKPD-nya masing-masing ya. Silakan diperhatikan. Atau di sini tidak ya, kita
Betul. Nah, diperhatikan, kemudian dicatat di lembar kerjanya masing-masing ya. Jadi silakan kalian lihat apa itu komponen biotiknya, ada yang terdapat di komponen abiotik, komponen biotiknya, ada pengurainya. Silakan dicatat di lembar kerjanya. Silakan diperhatikan, kemudian dicatat. Sudah? Sudah? Semuanya sudah? Ya. Kita kembali ke kelas ya. Nah, setelah kita amati di luar tadi, kalian sudah melihat bagaimana keadaan lingkungan di kelas kita. Kemudian selanjutnya kalian catat di LKP-nya masing-masing. Kemudian nanti kita akan presentasi di depan kelas masing-masing setiap kelompok ya. Silakan ditulis dulu, nanti kita presentasi di depan kelas. Silakan dicatat terlebih dahulu.
selesai ya. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Hasil presentasi kelompok 1 identifikasi masalah komponen elektrik yang terdapat ikan, hewan, air, manusia. Komponen elektrik yang terdapat air, suhu air, udara, tanah, minyak, sungai. Komponen elektrik ikan, hewan, manusia, air, cahaya, suhu, air, dan tanah. Ya, silakan dibantu bacakan. Merancang solusi berdasarkan hasil analisis, tuliskan solusi konkret untuk mengatasi masalah pada ekosistem sungai tersebut. A. Membersihkan penyuluhan kepada masyarakat dan industri untuk menjaga lingkungan. B. Melaporkan pabrik yang membuang limbah tanpa izin. C. Menyusun program pembersihan program setiap bulan. D. Menanam vegetasi di pinggiran sungai agar menyaring limbah alami. Refleksi pembelajaran individu. Apa yang saya belajar bahwa makhluk hidup dan lingkungan saling terhubung. Jika satu terganggu, semua ikut terdampak. 2. Menentukan pendapat dan ide dari semua anggota kelompok. 3. Tidak membuang sampah ke sekolah atau ke sungai serta mengajak teman menjaga kebersihan lingkungan. Baik, inilah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Ya, selesai. Ya, kita beri aplaus. Selanjutnya kelompok 2 lagi. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kamu tadi. Silakan dipresentasikan kepada teman-temannya. Hasil kami dari kelompok 2, tuliskan semua informasi penting dari studi kasus di atas yang menunjukkan adanya gangguan ekosistem. Komponen biotik yang terdampak ikan, tumbuhan, mikroorganisme manusia. Komponen abiotik yang terdampak air, susu air, cahaya matahari, cahaya lumpur, udara, bau, tanah, pinggir sungai. Analisis keterkaitan komponen ekosistem. Tuliskan keterkaitan antara komponen ekosistem berdasarkan publikasi. Contoh: komponen biotik menyebabkan kematian ikan dan tumbuhan air. Komponen abiotik ini untuk keterkaitan membuat manusia kehilangan sumber air bersih dan protein. Pemerintah harus mengawasi dan menentang pembuangan limbah
apa yang paling mengejutkan dalam diskusi kelompok? Masyarakat melakukan yang membersihkan sungai. Juga apa tindak kecil yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan sistem penanaman kembali ke mana ya? Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Ya, kita kasih aplaus untuk kemudian yang terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya ke depan. Hasil dari presentasi kelompok 3. Komponen biotik yang terdampak ikan, tumbuhan, air, mikroorganisme, manusia. Komponen abiotik yang terdampak air, suhu air, cahaya matahari, udara, tanah, pinggir sungai. Analisis keterkaitan komponen ekosistem. Tuliskan keterkaitan antar komponen ekosistem berdasarkan studi kasus contoh perumahan. Komponen biotik, ikan, tumbuhan, mikroorganisme, manusia. Komponen abiotik, air, cahaya dan air, suhu dan pH air dan tanah. Bentuk keterkaitan komponen abiotik yang terdampak untuk cahaya dan air bersih untuk fotosintesis. Suhu mengaruhi metabolisme mikroorganisme pengurai. Menggunakan air untuk kehidupan dan tanah untuk petani. Tiga, merancang solusi berdasarkan hasil analisis tulisannya. Solusi konkret untuk mengatasi masalah pada ekosistem sungai tersebut, memberi kebutuhan kepada masyarakat dan industri untuk menjaga lingkungan, melaporkan pabrik yang membuang limbah tanpa izin, menyusun program pembersihan sungai setiap bulan, menanam vegetasi di pinggiran sungai agar menyaring limbah alami. Presentasi kami dari kelompok 3. Ya, jadi semua kelompok sudah tampil semua, sudah bagus semua jawabannya. Jadi di sini dari hasil diskusi kita hari ini, kemudian kita observasi langsung ke lapangan, kemudian kamu presentasikan ke depan apa yang kamu dapat pelajari dari kegiatan kita hari ini. Ada yang bisa jawab? Ayo, Ya, silakan. saya belajar bahwa makhluk hidup dan lingkungan saling terhubung. Kita terganggu semua yang terdampak. Iya, tepuk tangan. Jadi jika satu terganggu maka yang lainnya akan ikut terganggu. Ya. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Bagaimana? Nah, alhamdulillah ya. Nanti jadi tugas kamu di rumah, diamati lingkungan di sekitar rumah kamu apakah sudah tercemar atau tidak. Nanti kamu tuliskan di buku tugas kamu kumpulkan minggu depan dengan ibu. Demikian, assalamualaikum.